Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Senin tanggal 31 Juli 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Habakuk pasal 2 ayat 14. Dikatakan demikian, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kemuliaan Allah atas segala ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak dahulu, kini, dan yang akan datang, semua ciptaan itu baik dan sempurna. Selanjutnya, keberadaan semua ciptaan Allah itu menyatakan keagungan dan kemuliaan Tuhan Allah. Ironisnya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, keberadaan dan hubungan pencipta dan ciptaan menjadi rusak, bahkan puji-pujian kepada Allah menjadi hambar. Hilanglah mahkota kemuliaan Allah dari dalam diri umat manusia yang berdosa itu. Sekalipun adanya demikian, Allah tetap berikhtiar untuk memperbaiki dan berupaya untuk mengembalikan hubungan dan kemuliaannya terpancar dari dalam diri umat manusia itu. Hal ini dinyatakan Allah di dalam dan melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini Nabi Habakuk memberitahukan keberadaan Allah yang penuh dengan kemuliaan, di mana kemuliaannya melingkupi seluruh bumi. Karena itu baiklah kita segenap ciptaan menyadari keberadaan Allah itu. Pernyataan kemuliaan dan keberadaan Allah itu merupakan bentuk konkret kehadirannya untuk menyertai kita. Immanuel. Dalam satu terjemahan asing, kata pengetahuan atau knowledge diterjemahkan sebagai kesadaran atau awareness. Melalui arti kesadaran ini, penerjemah mengingatkan agar kita jangan meletakkan kemuliaan Allah itu hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi juga sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita alami, sehingga melalui kesadaran itu kita tidak menjauhkan diri lagi dan tidak meninggalkannya. Karya Allah yang menyatakan dirinya ini patut kita respon dengan mendengar firman dan melaksanakan kehendaknya di dalam hidup kita. Sebagai makhluk ciptaannya, bahkan yang dicipta seturut dengan gambarnya, adalah tidak wajar jika kita tidak menaati apa yang menjadi kehendaknya. Hal inilah yang diingatkan nas ini kepada kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, keberadaan dan kemuliaan Allah itu pasti nyata atas segala ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepantasnya lah kita mensyukuri hal itu ada dalam hidup kita karena kita adalah ciptaannya yang utama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang mulia, Allah yang maha agung, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Perlengkapi kami Tuhan, supaya kami selalu sadar dan menerima hikmat Allah untuk mengenal dan menerima dan menyadari keberadaan dan kemuliaan Allah ada di sekitar hidup kami. Karya Allah
yang menyatakan dirinya dan kemuliaannya dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Sepatutnya kami responi dengan sikap hormat dan takut akan Allah, serta setia mentaati segala hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Biarlah kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu menyadari bahwa Allah tidak mentoleransi ketidakadilan, keserakahan, kekerasan, dan penyembahan berhala. Tetapi Allah memanggil kami ciptaan-Mu untuk menjauhi kejahatan, mencintai kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Kuasa dan keagungan Tuhan akan dinyatakan dalam penghukuman dan pengadilan atas orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak mengenal Allah. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan dan sukacita. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami atau profesi kami selalu berhasil. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah, menopang mereka yang berduka. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dan taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.